Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimah Jakarta. Kembali kita bertemu dalam rubrik Ruang Nalar Tempat Gagasan Dipertajam. Beberapa hari lalu kita dikejutkan ya oleh sebuah kasus yang viral ya, tentang penyimpangan seksual sesama jenis di Politeknik Negeri Jakarta. Kasus ini cukup menyita perhatian yang luas ya di tengah-tengah masyarakat karena memang terjadi di ruang pendidikan yang seharusnya ini menjadi tempat lahirnya generasi pembangun peradaban. Dan kasus di PNJ ini, ya ini kan memang tidak hanya sekedar pelanggaran tata tertib di dunia kampus gitu ya, tapi juga menjadi alarm sebenarnya ya bagi pendidikan kita hari ini di Indonesia karena memang sudah sangat nyata ya terjadi menimpa generasi muda kita hari ini. Dan beberapa data dan juga laporan ya yang ada yang sudah disurvei oleh KPAI itu sendiri bahwa kasus serupa seperti ini ya ini memang uh, sudah menyentuh ya di berbagai jenjang pendidikan. Nah, termasuk dari SD ya, kemudian SMP, SMA, bahkan yang terakhir di perguruan tinggi. Nah, sudah hadir bersama dengan kita, alhamdulillah yang insya Allah yang insya Allah akan menjawab ya secara tuntas apa yang sebenarnya terjadi pada generasi kita hari ini. Kita perkenalkan, insya Allah hari ini ada Ibu Rizky Utami Handayani, SST ya, yang insya Allah beliau akan tadi ya mengupas lebih dalam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, senang berada di sini. Alhamdulillah. Ya, yang pertama nih Ibu Rizky ya. Kalau melihat ya kasus yang terjadi di PNJ yang sebenarnya juga kalau kita lihat kan memang terjadi di beberapa wilayah lain ya. Mungkin kita pernah dengar apa yang terjadi di Garut ya ketika ada ditemukan sebuah grup anak SMP yang itu grup apa namanya yang diindikasi ya sebagai grup LGBT ya yang itu memiliki anggota sekitar 2.500 ya. Dan itu kan membuat kita cukup terhenyak ya mendengar ada berita seperti itu. Nah, yang ini memang menunjukkan bahwa perilaku menyimpang LGBT ini kan akhirnya sudah tersebar ya secara luas dan masif gitu. Nah, menurut Ibu Rizky, sebenarnya kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya? Dan apakah memang ada agenda tersembunyi di balik penyebaran yang sangat masif ini? Sebelum berbicara soal LGBT, sebetulnya kan gini ya, LGBT ini kan hanya salah satu dari sekian banyak permasalahan tentang seksualitas yang ada di dunia hari ini gitu. Nah, ini kan hanya sebagian kecil. Nah, kalau kita lihat persoalan seksualitas manusia hari ini menjadi begitu beragam gitu ya. Yang tadinya ya udah laki-laki perempuan menikah, ya sudah disitulah gitu ya seksualitas itu ada untuk kemudian menghasilkan keturunan, berkeluarga, itu kan sesimpel itu gitu untuk melanjutkan keturunan. Namun hari ini wah, kalau tadi Mbak nanya soal LGBT, sebetulnya persoalan bukan hanya LGBT, banyak banget lah gitu karena ternyata ini tuh udah ya makin hari makin kesini makin kesana gitu. Nah, kalau misalnya ditanya soal LGBT, kenapa hari ini begitu masif luar biasa? Memang betul karena ini tidak organik gitu. Tidak organik itu maksudnya jadi bukan hanya sekedar ada laki-laki dengan laki-laki saling menyukai, ya udah gitu. Ya udah dia hanya soal pribadi saja gitu. Namun ini adalah sebuah agenda tersendiri dan memang terstruktur, masif, ada organisasi internasionalnya gitu ya. Bahkan dari tahun 1987 kalau tidak salah itu sudah ada organisasi internasional LGBT. Mungkin jauh sebelum saya lahir begitu. Itu sudah ada gitu. Bahkan di Indonesia pun kan ada ya organisasi-organisasi senior seperti Gaya Nusantara, Pelangi apa saya lupa lah satu lagi ya itu.
Nah itu kan memang ada organisasinya. Jadi mereka bukan hanya dua orang jatuh cinta sesama jenis, mereka menjalani cintanya, enggak kayak gitu. Tapi ada sebuah organisasi, ada sebuah gerakan, dan dia masif, terstruktur, dibiayai dana internasional dengan sangat besar, sehingga gerakan ini kayak seolah-olah memiliki tameng ya, memiliki tameng. Dan legalitasnya juga dalam artian begini. Jadi kalau kita menganggap ini adalah sebuah penyimpangan kan, teman-teman di sini mungkin sebagian besar ya ini adalah penyimpangan. Tapi sayangnya gitu. Kalau nih, kenapa mereka masif? Karena mereka tidak menganggap ini sebagai sebuah penyimpangan lah. Lantas gimana? Kan kita ini harus dihentikan nih karena ini penyimpangan. Ya udah kita berusaha dong untuk kemudian menghadang gitulah istilahnya. Tapi kalau ketika mereka tidak menganggap ini sebagai sebuah penyimpangan, maka mereka dengan percaya diri gitu, percaya diri menyebarkan ide ini bahwa ini adalah sebuah keragaman dan ini adalah hak asasi manusia. Maka semakinlah tersebar, udah ada organisasinya, dan mereka berangkat dari sebuah pemahaman bahwa ini bukan sebuah penyimpangan gitu. Ini dari mana? Wah itu panjang ceritanya Mbak. Kalau misalnya kenapa? Karena sebetulnya kalau Islam kan memang sudah haram dari awal gitu ya. Tapi kalau perjalanan di Barat itu panjang kali lebar. Karena dulu juga mereka sebetulnya melarang ini terjadi. Tapi sekarang terjadi. Nah itu adalah sebuah relativitas seksual lah mungkin kalau kita bisa istilahkan. Apakah memang ada faktor dari teknologi yang hari ini semakin pesat ya kan ya, ditambah banyak sekali platform-platform media sosial yang akhirnya menjadi salah satu faktor pendukung sebenarnya untuk tersebarnya secara masif ini? Wah sangat, kalau disebut katalis tuh kayak gimana ya, sebelum adanya media sosial marak hari ini seperti ya yang kita tahulah sekarang gitu ya, itu juga mereka ternyata sudah ada lewat media juga. Jadi gini loh, kalau kita hari ini berdakwah gitu ya, kita hari ini berdakwah menggunakan berbagai macam media, sama mereka juga melakukan propaganda dengan berbagai macam media gitu. Bahkan sebelum ada media sosial seperti sekarang digital, dulu kan sama majalah itu kan ada, bisa di apa namanya, bisa dicari lah gitu. Kayak misalnya majalah-majalahnya itu dari mulai kalau kita dulu baca surat kabar, baca tabloid, nah mereka juga ternyata punya itu dari dulu gitu. Dan itu legitimasinya bukan hanya legitimasi tadi ini adalah sebuah keragaman, tapi dari sisi agama juga memang ada pihak-pihak yang kemudian melegitimasi itu bahkan secara agama gitu. Ada tokoh-tokoh agama tertentu, yang tokoh-tokoh agama khususnya misalnya Islam gitu, yang bahkan melegitimasi kebolehan gitu, bisa tetap soleh atau soleha meskipun kamu gay atau lesbi. Nah itu kan semakin sulit kita untuk ininya ya. Nah media sosial ini hari ini nampaknya menjadi katalis semua kemaksiatan, termasuk kebaikan juga bisa mudah tersebar gitu ya. Begitu juga dengan kemaksiatan dengan adanya media sosial ini. Makanya dua belah mata pisau yang ini ya, kalau dipakai benar ya bisa benar. Termasuk LGBT, dengan adanya LGBT, anak-anak yang tadi yang dia mengakses, coba kira-kira tahu dari mana kan kalau tidak dari media sosial, karena kan mengakses kelompok ini tuh tidak mudah juga. Mereka kan lebih tertutup ya. Nah mereka bisa terbuka di media sosial. Bahkan baru-baru ini ada yang memproklamirkan bahwa dia adalah seorang Oda gitu-gitu kan, orang dengan HIV/AIDS, bahwa aku sehat, aku ya sekarang kan istilahnya, apalagi sekarang kalau tidak salah bulan Juni ya, bulan kebanggaan mereka sebagai LGBT itu kan bahkan diperingati juga secara internasional gitu. Jadi media sosial itu yang tadi misalnya di Amerika tahun 2015 mereka mengesahkan LGBT itu kan riuhnya dari mana kita dapatkan? Dari media sosial. Gitu. Mereka tidak ikut aksi di Amerika itu misalnya, tapi kan kayak semangatnya tuh para LGBT di sini juga kena semangatnya lewat mana? Lewat media sosial tadi. Jadi sebenarnya bukan karena Islam pada dasarnya kan memang tidak menolak ya Teh Ibu Rizky tidak menolak penggunaan teknologi kan ya, penggunaan hasil dari teknologi berupa platform sosial media gitu ya. Nah hanya mungkin saya teringat ya dengan ada sebuah podcast juga yang membahas gitu ya, sayangnya perkembangan teknologi yang canggih hari ini gitu ya, itu ada dalam sistem hari ini gitu kan ya, yang akhirnya mendukung, memperluas gitu ya penyebaran ide dari penyimpangan seksual atau LGBT ini ya gitu ya kepada generasi kita. Nah menurut Ibu Rizky gitu ya, sebenarnya
faktor mendasar apa gitu ya yang membuat generasi kita hari ini ya, yang itu sudah sampai tadi ya tataran SMP udah punya grup sendiri bahkan sampai terakhir perguruan tinggi. Nah, faktor apa yang mendasar ya yang membuat mereka ini bisa dengan mudah terpengaruh atau terkena dari ide yang menyimpang seperti ini? Baik, jadi kalau disimpulkan faktor ininya ya diklasifikasikan mungkin ada faktor internal dan eksternal gitu. Jadi gini, hari ini yang tadinya soleh nih, yang tadinya tidak baik-baik saja, maksudnya ya tadinya normal-normal saja, ketika dia terpapar sebuah konten, karena kan sekarang random juga ya kita, meskipun ada algoritma, tapi terkadang ada yang iklan yang tidak kita inginkan, kemudian dia tampil di media sosial kita itu Terpop up ya. jadi kayak tiba-tiba kok aku nggak ngikutin ini tapi tiba-tiba ada iklan ini gitu. Nah itu kan jika seseorang itu tidak memiliki kapasitas keimanan yang baik, maka tentu dia penasaran dong gitu ya. Otak itu kan penasaran dong dengan sesuatu yang baru begitu. Nah ketika melihat kalau dia punya keimanan yang tinggi, dia bisa stop. Oh ini bahaya nih gitu. Nah kalau dia memiliki keimanan yang luar biasa. Tapi kalau tidak, atau misalnya dia lagi galau, dia lagi sakit hati, patah hati dan lain sebagainya, dia kan bisa mencari tahu ini apa gitu. Karena orang-orang LGBT itu kan disinyalir tidak langsung menjadi LGBT. Bisa jadi yang tadinya dia normal, bahkan kan yang sudah punya anak, keluarga, istri juga bisa jadi LGBT. Atau misalnya ada yang tadinya punya trauma tersendiri misalnya karena trauma pengasuhan, jadi benci laki-laki gitu ya, hingga akhirnya ya tadi dia menjadi seorang lesbian. Banyak faktor lah kalau yang menyebabkan seseorang itu menjadi LGBT. Nah, jadi secara internal ketika ketakwaan tadi tidak terbentuk gitu ya, terus trauma, berarti ini dari si dirinya pribadi gitu. Yang kedua adalah dari sisi di mana globalisasi sekarang kan sudah luar biasa begitu masif ya. Kalau kita bahasakan mungkin Ghazul Fikr itu kan gini, peradaban yang kalah itu pasti akan mengikuti peradaban yang menang. Kita ketahui hari ini kaum muslimin kan tidak memiliki junnah ya, tidak memiliki perisai gitu. Betul. Jadi kaum muslimin itu perisainya di mana? Perisainya ya di keluarga. Nah, sedangkan keluarga itu juga tidak semua memiliki ketahanan. Yang sudah memiliki ketahanan saja bisa jadi kan, gitu. Bisa jadi terpengaruh karena tadi serangan media sosial itu betapa luar biasa gitu ya, dan itu tuh kan mekanisme tayangan-tayangan tadi gitu ya, tayangan-tayangan porno itu tadi merusak kinerja otak manusia kan gitu. Nah, itu jadi agak sulit juga tuh gitu. Jadi memang keimanan seseorang yang lemah kemudian tidak kuat menahan serangan yang begitu masif gitu. Nah, seharusnya kan ada junah itu kan ada pribadi ya, ada individu nih gitu. Terus ada keluarga gitu. Kemudian ada negara. Nah, kalau sekarang tuh lapis demi lapis perlindungan itu tuh tidak semuanya berfungsi. Ya, jadi kita apa perlindungannya kalau tidak keluarga? Ya berarti diri pribadi. Benar. Tidak ada kemudian yang menjadi junah gitu ya, negara yang berfungsi sebagai junah sebagaimana Islam punya konsepnya, itu tidak ada hari ini gitu. Jadi kebayang nggak itu kalau hujan nggak pakai payung, ya udah kita pakai apa nih, misalnya pohon pisang deh, daun pisang gitu ya, ibaratkan keluarga itu seperti pohon pisang yang nggak akan nahan badai gitu. Yang seharusnya kita ya punya bangunan yang kokoh lah. Kita ibaratkan misalnya negara itu yang melindungi manusia itu ada dalam sebuah rumah yang kokoh gitu. Karena ini kan sifatnya juga masif gitu. Karena kan industri industri pornografi itu kan dia industri. Bukan dia juga serius, kayak kita hari ini menyiapkan acara podcast hari ini dengan serius, ya mereka juga ketika memproduksi konten-konten seperti itu memang serius, ada konsepnya, ada sutradaranya, ada artisnya. Benar. Gitu. Nah, jadi kemaksiatan yang terstruktur itu kan lebih berbahaya dibandingkan dengan kebaikan yang tidak terstruktur. Benar. Nah, jadi seperti itu ya. Dan ini tuh pengaruh ideologi di luar Islam ya. Pengaruh ideologi di luar Islam, kita hari ini menyadari bahwa ideologi kapitalis sekuler ini kan yang kita ada di bawah asuhan ideologi kapitalis sekuler gitu. Termasuk dalam hal seksualitas gitu. Nah, jadi karena dia adalah sebuah ideologi, maka dia akan masuk ke ruang-ruang setiap
aspek kehidupan, termasuk ruang-ruang seksualitas ini gitu. Nah sebetulnya kalau Islam kan sudah jelas ya Mbak. Jadi kalau Islam itu udah jelas haramnya, udah nggak usah didiskusiin lagi. Sebetulnya kalau dalam Islam mah udah clear soal itu. Tapi kalau di Barat dulu mereka tidak membolehkan juga. Mereka kan memiliki sejarah panjang ya dalam mereka ada istilah revolusi seksual gitu. Bahkan dulu di era Victorian mereka masih mengakui nilai-nilai gereja sebagai sebagai panduan lah bagaimana terkait dengan seksualitas itu gitu. Namun ketika terjadi revolusi seksual, ini kan dipengaruhi juga dengan ketidakpercayaan mereka terhadap agama nih gitu ya. Terjadi revolusi industri, kemudian juga ternyata revolusi bukan hanya di industri aja tuh gitu. Ada juga revolusi seksual yang hingga akhirnya ketidakpercayaan mereka terhadap agama hingga akhirnya seksualitas ini pun dipisahkan dari yang namanya agama. Ada tuh tokoh-tokohnya gitu ya, tokoh-tokoh yang kemudian membuat konsep seksualitas itu dipisahkan dari agama. Jadi seksualitas ini harus bebas gitu, karena manusia itu adalah makhluk yang bebas tadi gitu. Nah makanya kenapa Barat bisa sebebas ini sekarang? Kenapa yang tadinya tidak boleh sekarang jadi boleh, bahkan menjadi sebuah kenormalan gitu? Ya tadi karena ada relativitas memandang satu permasalahan gitu. Jadi mereka kan relatif, tidak ada yang kebalikan relatif, tidak ada yang absolut gitu. Jadi hukum itu dia relatif gitu. Jadi sama terkait dengan seksualitas juga. Mereka berubah gitu. Kalau Islam kan dia tetap gitu. Nah mereka berubah yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, bahkan menjadi sebuah kelaziman yang harus kemudian diupayakan penerimaannya masyarakat. Makanya kenapa mereka masih mengatakan ini tuh keragaman loh, mereka turun ke jalan itu kan supaya masyarakat menerima gitu. Jadi kebayang nggak sih? Jadi secara sosial dipaksa, masyarakat itu digiring supaya menerima ide ini. Kemudian secara legalitas juga mereka serius menggarap supaya ide ini diterima dan diakui secara hukum. Nah gongnya itu adalah ketika Amerika Serikat melegalkan ini. Bayangkan Mbak, kalau misalnya ini sudah dilegalkan, pernikahan sesama jenis ini dilegalkan, maka turunannya kemana? Turunannya kan ini menjadi sah nih. Nanti kan ketika suami istri ini menikah, maka dia punya perlindungan, dia bisa memiliki anak, dia bisa adopsi anak. Maka nanti lahir lagi tuh pengasuhan yang keluarganya ibu bapak misalnya laki-laki, pengasuhan yang ibu bapaknya perempuan. Itu akan ada konsep-konsep seperti itu. Nah ini tuh sebetulnya upaya untuk merubah konsep keluarga yang tadinya ibu bapak anak menjadi ibu-ibu anak. Nah itu, atau dan bapak-bapak kebayang nggak ini tuh bukan hanya sekadar dua orang yang jatuh cinta, tapi ini bisa merubah konsep peradaban yang jauh berbeda dengan Islam. Dan ini tuh belum banyak disadari karena banyak orang yang masih gak apa-apa kan, itu kan pilihannya mereka. Iya, kalau hanya sebatas saling mencintai, tapi kan ternyata di balik ini semua ada yang disebut dengan gay politik disebutnya. Jadi bukan hanya gay jeruk bukan jeruk gitu, tapi ini tuh ada istilahnya gay politik. Karena bahkan kalau di luar sana itu orang-orang gay ini sudah masuk ke dunia politik dan mereka sudah memproklamirkan, misal ada gubernur yang mereka memproklamirkan diri sebagai gay, itu tuh sudah biasa. Ada datanya, misalnya data-data. Jadi bukan hanya gubernur yang kemudian melegitimasi kebolehan itu, tapi dia sebagai gubernurnya, sebagai pemimpinnya pun dia adalah seorang LGBT. Bukan hanya pembela tapi pelaku. Seperti itu. Jadi ini tuh bukan hanya dua orang yang saling menyukai, udah enggak gitu itu. Nah ini menarik ya sahabat Muslimah Jakarta. Berarti kita bisa melihat ya bahwa selain karena tadi faktor internal ya, karena secara akidahnya generasi kita hari ini jauh dari Islam gitu ya. Kemudian mereka juga ditimpa atau ditambah dengan adanya Ghazal Fikr yang luar biasa, yang ternyata Ghazal Fikr ini nih justru sangat berbahaya ya gitu, karena memang tidak terlihat ya kan ya. Maksudnya secara serangan pemikiran itu tidak terlihat, nah tapi efeknya itu sangat berbahaya gitu. Dan tadi saya cukup tertarik dengan tidak hanya kita berbicara dua orang saling mencintai gitu ya. Ketika dia mengadopsi anak, melihat gambaran pengasuhan dari orang tua yang sama jenis gitu ya. Nah, itu jelas akan berdampak sama
generasi kita hari ini, maksudnya generasinya anak-anaknya gitu ya. Nah, dan tadi saya juga sedikit meng-highlight gitu ya, bahwa ada lapisan-lapisan yang hari ini tidak berfungsi gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu Rizky ya, eh, lapisan kalau kita berbicara hari ini Indonesia sebagai sebuah negara ya, yang itu berarti kan ada di lapisan ketiga yang sebenarnya punya peran yang besar kan ya Ibu. Nah, apakah hari ini penguasa kita gitu ya sudah melihat bahwa sebenarnya ada bahaya loh gitu ya dari penyebaran ide yang menyimpang ini? Sebetulnya gini ya, kalau kita kan alhamdulillahnya gitu ya tinggal di Indonesia yang memang budayanya lebih ke timur ya gitu, dan masih banyak ulama-ulama dan masyarakat Indonesia itu bisa dikatakan masih resisten sebetulnya terhadap nilai-nilai yang berasal dari luar gitu. Jadi ketimuran kita tuh sebetulnya bisa dikatakan masih kuat dan masih ada ulama-ulama yang masih didengar oleh masyarakat gitu ya, masih ada ulama-ulama yang bersuara, masih ada tokoh-tokoh masyarakat yang bersuara tentang ini. Sudah banyak dilakukan gitu ya, entah dari berbagai macam organisasi, dari berbagai macam pihak itu sudah mulai banyak yang kemudian menyadari bahaya ini. Misalnya dari pihak kesehatan, itu kan datanya bisa dicari sendirilah ya, misalnya angka HIV/AIDS itu kebanyakan tuh dari siapa sih penyumbang terbesarnya gitu ya. Misalnya resiko-resiko kemarin-kemarin itu saya banyak melihat dokter-dokter yang hari ini sudah mulai speak up menceritakan pasien-pasiennya gitu ya. Misalnya contohnya ada yang harus prolaps ususnya. Jadi ususnya itu keluar dari lewat anus. Ususnya itu berapa meter keluar lewat anus, itu tuh ya memang ketika ditanya ya memang adalah seorang gay juga gitu. Ya kan Allah sudah menempatkan tempat yang benar gitu ya. Ketika di tempat yang salah pasti kan ada efeknya, karena Allah menciptakan tubuh kita bukan untuk bermaksiat sebetulnya. Karena tubuh kita ini Allah menciptakan tubuh kita itu tidak untuk bermaksiat. Maka ketika tubuh kita bermaksiat pasti ada sesuatu yang rusak di tubuh kita. Begitu kan? Itu tuh yang dalam banget sih menurut saya gitu. Karena penjelasan dari dokter-dokter itu ternyata ketika sesuatu salah pasti tubuh juga menolak dan akan jadinya sakit gitu. Nah, dari sisi kesehatan itu silakan dilihat datanya sudah luar biasa lah gitu ya. Banyak HIV/AIDS dan lain-lain sudah marak, bahkan obat-obatan resistensi antibiotik dan lain-lain itu sudah luar biasa lah gitu. Dan tapi memang kalangan mereka itu menyediakan juga sih advokasinya untuk kayak mereka juga sebetulnya ada juga penyuluhan-penyuluhan terhadap komunitas itu tuh, mereka juga ada juga gitu. Tapi kalau dari sudut pandang Islam kan melihatnya itu bukan hanya soal sakit kemudian diobati ya. Kalau dalam sudut pandang Islam kan itu dilihat dari segi kemaksiatan terhadap Allah, nanti akan datang azab gitu kan. Nah, kalau kita kan sudut pandangnya melihat seperti itu. Kalau dari sisi kesehatan mereka melihatnya ya udah kalau sakit ya obatin, penelitian ya sudah gitu. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari sisi negara gitu ya. Jadi gini, kalau saya lihat Indonesia itu, jadi kalau melarang itu belum juga, kayak misalnya tidak boleh gitu ya, itu tidak tegas, nggak gitu tegas ya. juga, mempersilahkan juga enggak, tapi tegas juga enggak gitu. Kenapa? Karena gini, secara internasional kan LGBT ini itu sepakat, dunia internasional, WHO, PBB dan lain-lain itu ya, itu sepakat, dunia internasional ini sepakat bahwa LGBT bukan sebuah penyimpangan. Bahkan asosiasi di buku besar ada, secara psikologi itu punya buku besar namanya DSM. Saya lupa DSM keberapa. Di dalam buku itu tadinya gay itu adalah sebuah penyimpangan. Tapi di edisi kesekian lah ya, DSM itu berubah, ternyata LGBT itu bukan lagi menjadi sebuah penyimpangan, tapi itu menjadi sebuah keberagaman. Nah, jadi karena memang secara pengetahuan psikologi dilegitimasi itu sebagai bukan sebuah penyimpangan, maka kan kebayang nggak negara ada di persimpangan di satu sisi masyarakatnya menolak, masyarakatnya sudah berdampak seperti itu, tapi untuk regulasi internasional ini tidak disebut sebagai sebuah penyimpangan, meskipun masih banyak gitu ya para dokter, para ahli psikologi yang kemudian para ustadz apalagi gitu yang sudah menyadari kita tidak bisa mengakomodir ini gitu, meskipun ini sudah internasional misalnya gitu ya, turunan-turunan aturannya. Nah, sebetulnya kita bisa menolak. Nah, jadinya
Jadi gitu, karena gini, misalnya nih sekarang, ketika ada seorang gay itu yang dihukum itu bukan karena gaynya, Mbak. Nggak ada, misalnya nih, misalnya Boti, mohon maaf ya, misalnya dia melakukan hubungan sesama jenis. Kemudian ketika dia dibawa ke kantor polisi, apakah karena hubungan sejenisnya atau karena hal lain? Karena hal lain. Misalnya nih ada pesta seks gitu di sebuah daerah gitu ya. Ya udah, terus diapakan? Didata, udah. Apakah di penjara? Enggak, karena kan belum mungkin ya, belum sampai pada tahapan dihukum itu karena perbuatan tadi gitu. Apalagi ada konsen, apalagi ada seksual konsen. Nah, ini juga isu, ini harus satu episode lagi sepertinya membahas tentang seksual konsen. Jadi gini, kalau di barat itu kan selama ada konsen, selama ada persetujuan, maka itu bukan sebuah kemaksiatan. Kalau dalam Islam kan bahkan suami istri pun ada konsen, tapi kan kalau lewat belakang tetap tidak boleh kalau dalam Islam. Sedangkan di barat selama ada seksual konsen, apapun yang dilakukan itu tetap sah saja, tidak bisa dituntut. Nah, begitulah di Indonesia. Jadi ketika ada seorang yang suka sama suka nih masuk hotel gitu ya, itu nggak bisa, kecuali mungkin keluarganya atau misalnya di bawah umur 18 tahun itu baru bisa tuh di apa namanya, diperkarakan. Tapi jadi intinya adalah ketika dua orang ini jatuh cinta sama jenis, belum bisa dihukum karena itunya gitu. Tapi kalau misalnya ada dia berbuat memaksa, nah itu baru bisa tuh gitu. Jadi di persimpangan jalan lah, tahu bahayanya tapi kayak ini regulasi internasional, ini masyarakat gimana, jadi masih belum tegas, mungkin seperti itu lah. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, dan ini yang mungkin penting ya bagi kita untuk sebagai seorang muslim ya. Tadi mungkin sudah beberapa sedikit disinggung ya, bagaimana Islam itu melihat permasalahan ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu ya, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait dengan menyikapi fenomena penyimpangan seksual LGBT ini gitu ya, dan apakah memang dalam Islam itu ada tindakan preventif maupun kuratifnya? Ya, sebetulnya kalau dalam Islam kan tegas ya. Jadi Islam itu agama yang menekankan sekali aspek preventif sebetulnya. Dari mulai kan preventifnya itu diawali dengan perintah menahan pandangan. Itu aja. Itu tuh udah menutup banyak pintu-pintu kemaksiatan, bukan hanya LGBT. Dari menahan pandangan aja, menundukkan pandangan saja itu berbagai macam pintu kemaksiatan, bukan hanya LGBT itu sudah ditutup sebetulnya. Itu preventif ya. Nah, kalau kuratif jelas kalau di dalam Islam kan ada sanksi yang tegas. Nah, tapi sayangnya kan itu belum bisa kemudian diterapkan di masyarakat kita hari ini gitu, karena sanksinya tidak main-main ya. Kalau untuk LGBT itu kan tidak akan ada mantan LGBT karena memang pelakunya itu sudah dibumi hanguskan dengan cara yang kejam pula, karena ini masuknya fahisyah ya. Fahisyah itu kan sebuah perbuatan yang keji gitu. Jadi extraordinary lah gitu ya, kemaksiatan yang memang Allah sudah khususkan juga si hukumannya itu gitu. Jadi memang secara kuratif ada sanksi yang tegas. Kalau secara preventif tentu saja tadi dimulai dari syariat pendidikan seksual. Dalam Islam kan beda juga konsepnya. Kalau di barat kan itu ada CSE ya. Kalau di barat itu konsepnya comprehensive sexual education. Nah, kalau dalam Islam itu kan beda banget, Mbak. Kalau dibedah lagi itu beda banget. Nah, sayangnya hari ini di Indonesia ada juga yang makainya ke CSE untuk pendidikan seksual ini. Padahal kan kita punya konsep tersendiri. Para ulama sudah merumuskan, dari ulama zaman dulu dengan ulama kontemporer sekarang sudah merumuskan bagaimana tarbiyatul jinsiyah itu diterapkan bahkan ketika anak ini baru lahir gitu. Jadi memang kalau dalam Islam kan konsep tarbiyatul jinsiyah itu sudah include di pendidikannya gitu, bukan pendidikan di sekolahnya, pendidikan di rumahnya gitu. Jadi kalau misalnya diterapkan ya sebetulnya udah luar biasa banget untuk mencegah terjadinya hal-hal yang seperti ini gitu. Tapi memang kalau hanya mengandalkan tarbiyatul jinsiyah di rumah, tapi serangan di media sosial dan lain masif, itu kayak tarik-tarikannya tuh luar biasa, kekhawatirannya. Bahkan untuk masuk pesantren saja kan resikonya tetap ada gitu. Jadi tetap kita tentu di sini memaksimalkan peran individu begitu ya. Peran individu tentu ini harus yang bisa kita lakukan sekarang kan di ranah individu ya, di ranah individu, di ranah keluarga, juga di ranah masyarakat untuk tetap menjaga tadi berbagai macam komunitas, berbagai macam pergerakan itu harus tetap masif menyuarakan penyimpangan ini itu tidak sesuai dengan Islam. Dan tentu saja kita berharap negara mau gitu ya, kalau masyarakatnya sudah menyerukan kan hingga akhirnya negara ini
menyadari gitu bahwa Hmm. ternyata di dalam Islam tuh ada konsep yang luar biasa untuk mencegah ini, bahkan bukan hanya untuk LGBT saja, tapi Betul. untuk persoalan seksual lain dan yang lainnya. Masya Seperti itu. Allah. Wallahu Jadi, a'lam bishawab. Masya Allah ya, sahabat Muslimah Jakarta. Jadi bisa kita lihat ya, sebenarnya Islam itu punya satu sistem yang komprehensif ya, yang itu bisa menyelesaikan satu permasalahan sampai ke akar-akarnya, dan itu jelas kita butuh peran negara tadi gitu ya, karena tidak mungkin kita hanya mengandalkan ketahanan Betul. dari sisi individu maupun keluarga gitu ya. Baik sahabat Muslimah Jakarta, alhamdulillah demikian bincang-bincang kita hari ini. Insya Allah kita ketemu di episode-episode selanjutnya. Jazakillahu khairan katsiran kepada Ibu Rizky. Semoga bermanfaat. Insya Allah, amin. Demikian sahabat Muslimah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.